Islam seperti kita ini. Kemudian kita belum melihat mukjizat nyata dari Rasulullah SAW. Akhirnya kita enggan masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena mereka berjuang Bapak dan Ibu sekalian untuk mengumpulkan Al-Quran di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bapak dan Ibu, saya akan mengajak Bapak dan Ibu ke ruangan berikutnya. Kita akan saksikan bersama bagaimana perjuangan seorang wanita. Sudah semua, Bapak dan Ibu yang masih ada di ruangan sebelah, silakan bergabung sebelum saya mulai. Atau saya mulai saja. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah Al-Qur'an yang berbeda dari literasi yang pertama. Al-Qur'an ini dituliskan oleh seorang wanita, oleh seorang ibu. Ibu ini menuliskan Al-Qur'an melalui dua kata. Nah, Al-Qur'an ini dituliskan di atas sebuah kata yang panjangnya 300 meter. Dan ini menghabiskan waktu sekitar 15 tahun. Bapak dan Ibu juga Al-Qur'an memang ada 10 titiknya dari kita. Namun setiap titiknya ini hanya membuat 2 titik. Nah, apa yang kedua? Ketika ibu ini merasakan dengan akhirnya beliau memikirkan cara bagaimana caranya dan saya bisa menceritakan itu. Akhirnya pada beliau menempuh sebuah cara yang belum ditempuh oleh beberapa orang. Beliau nekat ayat demi ayat itu beliau jahit dengan tangannya dan tidak mengalami. Jadi menghabiskan waktu sekitar 17 tahun. Bapak dan Ibu coba ya, seorang ibu rumah tangga ya menghabiskan setelah hidup itu menjalankan Al-Quran. Bapak dan Ibu, beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang mungkin sama dengan kondisi ibu yang ada di sini. Beliau memiliki seorang suami, beliau juga memiliki anak dan juga berprofesi sebagai ibu berjaya. Tentunya sangat bagus sekali. Agar ada Subhanahu wa taala kasih kita. Beliau tidak rela apabila di sana ada waktu yang hilang terbuang begitu saja tanpa bisa berdoa. Bapak dan Ibu ini memulai penulisan Al-Quran dari tahun 1987 Masehi. Di saat umur dia 30 tahun. Baru diselesaikan kapan? Di tahun 2018 kemarin, di saat umur beliau 62 tahun, sekitar 32 tahun namanya Bapak dan Ibu sekalian. Yang lebih unik Bapak dan Ibu, ibu ini mendapatkan penawaran yang sangat tinggi dengan harga yang sangat mahal dari orang-orang kaya. Namun subhanallah beliau tidak rela. Al-Quran yang dituliskan dengan tangannya ini dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan harta. Karena beliau memiliki sebuah cita-cita yang sangat mulia. Beliau ingin Al-Quran ini diletakkan di kota tercinta Nabi, yaitu kota Madinah. Dengan tujuan agar saudara-saudara saya, kata beliau, dari kalangan kaum muslimin, dari segala penjuru dunia, mengambil sebuah pelajaran bahwasanya kita sebagai seorang muslim, masa kita dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita setiap harinya, kita tidak mampu untuk menyisakan waktu kita untuk Al-Quran. Sementara kita sadar bahwasanya Allah telah meridhoi agama Islam. Kita pun sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan Al-Quran Karim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu ini tidak mengutus seorang utusan untuk mendatangkan Al-Quran ini ke sini Bapak dan Ibu. Beliau datang dengan kedua tangannya bersama anak-anaknya membawa seluruh Al-Quran ini ke kota Madinah di musim hajian tahun kemarin. Sebagai tujuannya adalah agar anak-anaknya ikut turun, ikut memberikan peran untuk Al-Quran ini kali. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ibu ini bernama Ibu Nasim Akhtar dari kota Pakistan. Dari kota Pakistan. Ibu ini sama seperti kita, bukan dari keturunan Arab dan juga tidak tinggal di atas tanah Arab. Serta beliau juga awalnya tidak pandai bahasa Arab. Namun ketika beliau sadar bahwa yang menciptakan yang mengutus seorang Rasul dari bangsa Arab, ketika beliau sadar bahwa Rasul tersebut diturunkan kepadanya sebuah kitab yang berbentuk bahasa Arab, oleh karena mau tidak mau dia harus mempelajari bahasa Arab agar beliau memahami seluruh pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran. Dari sisi yang lain, beliau juga mempelajari tanda baca Al-Quran agar bacaan beliau sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menceritakan, ketika pertama kali saya membaca Al-Quran, saya tidak tahu kenapa hati saya langsung dibuat suka dengan Al-Quran. Hati saya langsung jatuh cinta dengan Al-Quran. Dan ini adalah tanda-tanda orang yang beriman, Bapak dan Ibu. Apabila orang yang beriman mendengarkan ayat-ayat Allah dilanturkan, dia pasti akan mendapatkan pengaruh dalam hati. Keimanannya ada yang bertambah, Bapak dan Ibu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Jangankan hati manusia, benda mati aja apabila diturunkan di atasnya Al-Quran, dia akan hancur karena takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, "Wahai Nabi Muhammad, sekiranya engkau melihat Al-Quran diturunkan di atas sebuah gunung, engkau akan melihat gunung tersebut hancur karena takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala." Bapak dan Ibu bertanya, sudah sejauh mana Al-Quran memberikan pengaruh kepada kita? Tentunya hati kita tidak lebih keras daripada batu, tidak lebih tebal daripada baja. Namun sudahkah Al-Quran memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita? Saya ingin menutup dengan pesan seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Tafaqadul halawata fi thalathati asya." Carilah kelezatan keimanan di dalam 3 perkara. Di dalam salat, di dalam zakat,